Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Komisi Remaja Gereja Kristen Kawan Kudus Pematang Siantar. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Persiapkan hati kami, kiranya ibadah kami, pelayanan kami merupakan sebuah persembahan yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Berkati Bapa, kami akan belajar firman, kiranya firman boleh menolong kami menjadi pelaku, menjadi seorang murid di hadapan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami akan beribadah. Amin. Teman-teman, kita akan angkat sebuah pujian, Kau tetap Allah. Kiranya melalui pujian ini kita belajar untuk mengagungkan, meninggikan nama Tuhan senantiasa ya. Kau tetap Allah. Di dalam setiap musim kehidupan kita, Dia tetap adalah Allah yang menolong kita, yang menopang kita. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpujilah sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Kita angkat ini sekali lagi ya. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku.
jemaat remaja yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Sudah lama kita tidak bisa bertemu muka, sudah 7 bulan. Mudah-mudahan kita semua tetap setia ya, terutama di dalam beribadah secara online. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, dan saya ingin menyampaikan masih dalam konteks reformasi ya. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak remaja. Di tengah-tengah kondisi pandemik, kami banyak mengalami hambatan-hambatan, banyak mengalami keterbatasan, tetapi biarlah kami tetap ada sukacita di dalam beribadah, di dalam melayani, di dalam belajar mengenal Tuhan. Nah, sebentar ini kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati semua kami, agar kami semakin diperdalam di dalam pengenalan kami akan Yesus Kristus. Tuhan berkati, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita melihat ada satu ayat yang akan kita bacakan bersama-sama, yaitu dari 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya akan membacakan. Silakan anak-anak untuk melihat Alkitabnya masing-masing. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, demikian ya pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama untuk memikirkan ya, untuk sama-sama belajar dengan sebuah tema no VIP or VVIP ya. Dalam bahasa Indonesia tidak ada VIP atau VVIP. Apa itu VIP? Apa itu VVIP? Saya kira anak-anak pasti sudah tahu ya. VIP itu adalah singkatan dari very important person, dan kemudian VVIP adalah very very important person ya. Ya, kita akan membicarakan tema ini bersama-sama dalam konteks bergereja ya. Di dalam dunia ini kita tahu ya, ada orang yang disebut VIP, ada orang yang disebut VVIP. Nah, presiden adalah seorang yang termasuk di dalam VVIP, very very important person. Nah, biasanya orang yang termasuk di dalam VVIP atau VIP ya, itu memiliki hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyambut orang-orang demikian. Karena orang-orang ini adalah orang penting. VIP itu orang very important person, orang yang sangat penting. Sementara VVIP itu sangat-sangat penting, orang yang sangat-sangat penting ya. Presiden termasuk orang yang sangat-sangat penting, sehingga penyambutan, pengamanan itu sangat-sangat diperhatikan ya. Kemudian juga VIP ya. Kalau VIP itu mungkin seperti setingkat menteri ya, setingkat gubernur ya. Kalau di perusahaan itu setingkat direktur ya, VIP ya. Saya kira seperti itu kira-kira. Nah, kenapa kita berbicara soal VIP atau VVIP? Mengapa ini penting untuk kita bersama-sama mengerti, dan mengapa kita perlu tahu dan kita mempelajarinya? Anak-anak, tadi saya sudah berkata bahwa
kita masih di dalam, saya ingin menyampaikan kita ada di dalam konteks reformasi, ya. Sejarah reformasi itu sangat penting karena melalui sejarah reformasi gereja yang dulu 500 tahun yang lalu, persisnya itu 503 tahun yang lalu, itu mengalami satu kemerosotan yang luar biasa. Gereja yang begitu luar biasa pada waktu itu, tetapi secara di dalam itu mengalami kerusakan yang luar biasa. Nah, terutama apa saja ya, terutama soal orang-orangnya, ya. Kemudian kita tahu soal firman Tuhan yang hanya boleh dibaca oleh orang-orang yang ada di dalam gereja, yaitu paus, pastor, uskup, biarawan dan sebagainya. Alkitab itu tidak bisa dibawa keluar dari gereja. Pada waktu itu tidak ada Alkitab dalam bahasa yang lain-lain. Alkitab cuma satu bahasa. Kalau tidak salah itu adalah bahasa Latin. Ya, jadi hanya orang yang mengerti bahasa Latin yang bisa membacanya. Tetapi persoalannya ketika firman Tuhan tidak bisa dibaca orang lain, maka itu menjadi persoalan sehingga orang-orang Kristen pada waktu itu, ya, tidak leluasa untuk mengenal Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Nah, melalui reformasi, ya, melalui seorang tokoh reformator, hari ini gereja sudah terjadi reformasi. Hari ini Alkitab itu sudah ada di mana-mana, bahkan bisa dibawa kemana-mana, bahkan ada di dalam bahasa apa saja. Oleh karena itu anak-anak jangan menyia-nyiakan, ya. Hari ini banyak sekali orang yang bertobat menjadi orang Kristen dari agama lain. Dari kesaksian-kesaksian mereka itu sangat gembira sekali ketika bisa membaca Alkitab. Nah, saya tidak tahu bagaimana sebagai anak-anak remaja yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, yang sudah memiliki Alkitab, bahkan mungkin Alkitab di dalam handphone, apakah itu masih dibaca atau hanya sekedar dipajang sebagai salah satu aplikasi? Ya, anak-anak remaja jangan sia-siakan waktu. Kita tidak mungkin mengenal Tuhan lewat apapun kecuali firman Tuhan. Bahkan mendengarkan khotbah itu sangat terbatas juga. Yang terbaik sebenarnya lewat diskusi, belajar bersama, pemahaman Alkitab, penggalian Alkitab. Tetapi zaman sekarang ini sulit sekali menemukan orang yang punya hati mau belajar Alkitab, berkumpul untuk sungguh-sungguh mencari tahu tentang Tuhan lewat Alkitab. Bapak berharap dengan sejarah reformasi, 503 tahun reformasi sudah terjadi, Alkitab sudah ada di tangan kita masing-masing. Jangan disia-siakan. Hari ini kita akan berbicara soal no VIP or VVIP. Apa artinya? Ada 3 prinsip penting berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 9. 3 prinsip yang penting. Ya, yang pertama, semua anak-anak Tuhan adalah umat pilihan. Anak-anak coba perhatikan lagi ayat 9 tadi. Ya, di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Anak-anak harus memahami di sini. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita menjadi orang Kristen bukan sembarangan caranya. Tuhan memilih kita. Alkitab berkata Tuhan memilih kita sebelum kita lahir. Lebih jauh lagi, sebelum dunia ini ada, Tuhan dikatakan di dalam Alkitab sudah mengenal kita. Dan ketika itu Tuhan sudah menentukan siapa-siapa yang akan Dia pilih untuk menjadi umatnya. Kita dipilih dari sekian banyak orang dalam dunia ini. Ini bukan karena kita orang-orang terbaik, ya. Orang yang terpilih di sini bukan berarti orang yang terbaik. Jangan salah mengerti nih. Jangan pernah berpikir, wah, karena saya adalah orang yang hebat, pinter di sekolah, maka Tuhan memilih saya. Tidak.
Atau di rumah saya adalah anak yang tersayang sehingga Tuhan memilih saya. Tidak. Atau saya tidak pernah berbohong maka Tuhan memilih saya. Saya tidak pernah melakukan dosa, saya tidak pernah menyontek, Tuhan pilih saya. Bukan. Pilihan Tuhan terhadap kita itu rahasia. Tetapi yang jelas adalah ketika Tuhan memilih kita, kita adalah orang-orang yang jatuh di dalam dosa karena dosa Adam. Kita adalah orang-orang yang begitu mudah mungkin berbuat dosa. Kita adalah orang-orang yang bahkan mungkin sampai saat ini di antara anak-anak remaja, mungkin kalau ujian masih nyontek. Apalagi sekarang ini belajar secara online, ya. Guru tidak bisa melihat keseluruhan karena tidak di kelas. Kita semua tidak di dalam kelas, tapi di dalam ruang Google Meet, ya, secara sosial media. Ya, tidak ada yang melihat kita, sehingga bisa saja siapa tahu anak-anak remaja yang setiap kali minggu ada ibadah, bahkan sekarang melalui online, ternyata ketika ujian secara online tetap nyontek. Bahkan mungkin anak-anak remaja berpikir nggak ada yang melihat kok. Anak-anak memang guru tidak melihat. Mungkin orang tuamu juga sibuk karena harus bekerja, tidak melihat kamu. Ya, tetapi ingat, ada sepasang mata yang melihat. Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha tahu, Tuhan ada bersama dengan kalian. Hari ini kalau kalian merasa sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, maka kita tidak bisa seperti orang yang lain. Kita dipilih oleh Tuhan, dan ini berarti sebuah syukur bagi kita. Syukur kepada Tuhan. Ya, ketika kita menyadari, kok Tuhan memilih saya padahal saya begitu berdosa? Kok Tuhan memilih saya padahal saya begitu jahat? Di rumah saya selalu omel-omel orang. Di rumah saya selalu bertengkar dengan mama papa. Di rumah saya selalu bertengkar dengan adik, dengan kokok, dengan cici, dengan siapa saja. Di rumah saya tidak pernah akur. Saya tidak pernah ngomong jujur. Ya, saya selalu berusaha mempertahankan pendapat saya. Kita bukan orang baik. Mengapa Tuhan memilih saya? Biarlah ini menjadi syukur bagi kita kalau kita menyadari hal itu. Jadi berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 9, semua anak-anak Tuhan adalah umat pilihan, bukan hanya paus, pastor, uskup, bukan hanya para biarawan yang waktu itu 503 tahun yang lalu hidup terbiasa di dalam sebuah gedung, ya, sebuah bangunan yang disebut sebagai biara, tidak pernah keluar bermasyarakat, selalu di dalam dan menganggap orang-orang pilihan Allah. Ya, hari ini tidak, bukan hanya mereka, tetapi kita, setiap kita yang percaya kepada Yesus, percayalah, kita adalah umat pilihan Allah. Yang kedua, anak-anak, berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 9, semua anak-anak Tuhan adalah imam. Ya, mari kita baca lagi. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah imamat yang rajani. Ya, tetapi kamulah imamat yang rajani. Imam yang rajani. Imam. Ya, apa itu imam? Imam itu adalah seorang perantara antara Tuhan dengan umatnya. Dalam zaman PL, Perjanjian Lama, ya. Karena dalam zaman PL, ya, di dalam bait Allah kita tahu, ya, selalu ada para imam. Dan kemudian dari para imam itu setiap tahun selalu dipilih satu imam untuk menjadi imam besar, menyelenggarakan tugas perantaraan antara Tuhan dengan manusia, yaitu di ruang Maha Kudus. Ya, kalau anak-anak pernah mendengar di bait Allah itu ada dua ruang, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Ya, nah, imam besar itu melayani di ruang Maha Kudus. Di situ apa yang dia layani? Di situ setiap tahun seorang imam besar
itu akan membawa darah korban binatang, hewan yang sudah dikorbankan. Membawa darah itu masuk ke ruang Maha Kudus, kemudian memercikkan ke tabut perjanjian. Ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran Tuhan yang berjanji menjadi Tuhan bagi umat Israel. Jadi setiap kali darah itu dipercikkan ke tabut perjanjian, itu berarti imam besar itu mengadakan pendamaian. Ya, umat Tuhan adalah umat yang berdosa. Tuhan itu Maha Kudus. Untuk supaya diperantarai, didamaikan, maka imam besar harus memakai darah korban hewan. Ya, ini semua menunjuk kepada darah Yesus yang menjadi korban penebusan, korban pendamaian untuk manusia yang menjadi umat Allah. Oke. Nah, di dalam menjadi imam ini, kalau secara di reformasi, zaman waktu reformasi 503 tahun yang lalu, yang menjadi imam itu adalah ya paus, uskup, pastor. Ya, yang lain nggak bisa jadi imam. Kenapa nggak bisa jadi imam? Karena bagi paus, uskup, pastor, yang menjadi imam itu adalah sebuah pekerjaan yang suci. Bagi mereka, rakyat itu tidak suci, tidak boleh menjadi imam. Ya, sehingga imam ini, pekerjaan ini menjadi milik mereka. Padahal firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata semua orang percaya, semua orang percaya itu imam, ya, yang menjadi perantara. Maksudnya apa? Anak-anak perhatikan di sini. Waktu kamu memiliki teman yang ada di dalam kesulitan, ketika kamu mendengarkan dia, ketika kamu berdoa untuk dia, kamu menjadi imam. Kamu menjadi imam, itu imam. Kamu menjadi perantara Allah untuk temanmu yang sedang di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, di dalam pergumulan. Itu pekerjaan imam. Ya, kamu menghibur, kamu menguatkan dia, kamu menunjukkan kasih dari Allah kepada dia. Itu imam. Pekerjaan seorang imam. Jadi kita melihat di sini reformasi, ya, reformasi yang menghancurkan gereja pada waktu itu, terutama ajarannya yang tidak beres, membawa keluar Alkitab supaya manusia, orang-orang Kristen tahu bahwa imam itu ternyata bukan hanya paus, bukan hanya pastor atau uskup, bukan, tetapi semua anak-anak Tuhan. Karena semua anak-anak Tuhan punya andil, dipakai oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan dan menjadi perantara Tuhan. Kenapa kita semua sebagai perantara? Sebenarnya sebagai imam besar, yang namanya imam besar itu hanya Tuhan Yesus. Ya, kalau kalian membaca Ibrani pasal 5, ya, di situ dengan jelas dikatakan bahwa Yesuslah sebenarnya imam besar itu. Jadi imam-imam besar yang ada di perjanjian lama sebenarnya itu hanya bayangan-bayangan saja yang akan menunjuk kepada Yesus Kristus yang belum datang. Tetapi ketika Yesus Kristus sudah datang menjadi manusia, kemudian mati di kayu salib sebagai korban persembahan yang sekaligus mempersembahkan dirinya. Jadi Yesus adalah imam besar yang dinanti-nantikan oleh umat Israel. Yesus adalah imam besar, Yesus adalah korban yang disiapkan oleh Allah untuk mendamaikan, ya, Tuhan dengan umatnya. Jadi kita melihat di sini semua anak-anak Tuhan adalah imam karena Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan bagi kita, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menyaksikan hidup kita, kita melayani, di situ kita berperan sebagai imam. Ya, yang ketiga, anak-anak, yang ketiga, ya, prinsip
Yang ketiga yang penting berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 9 adalah semua anak-anak Tuhan adalah kudus. Jadi yang pertama tadi, semua anak-anak Tuhan adalah umat pilihan. Semua anak-anak Tuhan adalah imam. Dan sekarang yang ketiga, semua anak-anak Tuhan adalah kudus. Jadi dilihat di sini, di dalam gereja tidak ada VIP, tidak ada VVIP, artinya tidak ada istilah ada orang yang lebih dipilih di dalam gereja, ada orang yang kurang dipilih. Atau ada di gereja, ada yang berperan sebagai imam, ada yang tidak berperan sebagai imam. Tidak ada, semua imam. Semua orang yang percaya kepada Yesus pilihan Allah. Kemudian yang ketiga, semua anak-anak Tuhan adalah kudus. Jadi kudus ini bukan hanya ditujukan kepada paus, ya, uskup, pastor, tidak. Semua anak-anak Tuhan, semua orang yang percaya kepada Yesus itu disebut orang-orang kudus. Apa artinya kudus? Anak-anak perhatikan, ada dua, ya, arti kudus. Arti yang pertama yang diambil dari bahasa Ibrani yaitu kados, ya, yaitu sesuatu yang dipisahkan atau dikhususkan untuk Tuhan. Ya, contoh di dalam Perjanjian Lama, ya, tadi saya mengatakan di Bait Allah itu ada dua ruang, ya, ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Nah, di ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu ada alat-alat kudus, anak-anak. Nah, alat-alat ini tidak bisa sembarangan, ya, tidak boleh sembarangan dipakai, tidak boleh sembarangan orang memegang, karena itu kudus, ya, karena Tuhan mengkuduskan mereka. Hanya para imam yang boleh, umat Tuhan tidak boleh. Di sini ada pemisahan itu, ya. Ada barang-barang yang khusus, kudus, barang-barang yang dipisahkan, yang hanya boleh diletakkan di ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Nah, di dalam ruang Maha Kudus ada apa? Itu di situ ada tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini tidak boleh dipindah-pindah, tidak boleh. Dan sembarangan orang itu tidak boleh mengangkat tabut perjanjian, karena memang sudah diperintahkan oleh Allah demikian, dan itu adalah kudus. Karena tabut perjanjian itu adalah simbol dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Ya, itu pengertian kudus, kados, ya. Kemudian ada arti kedua yaitu hagios dari bahasa Yunani. Nah, arti kedua ini adalah berkenaan dengan kehidupan moral kita. Kehidupan kita sebagai orang kudus yang berbeda, ya, dengan orang-orang pada umumnya. Orang Kristen kehidupannya beda. Kalau tadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, sebelum menjadi orang Kristen, mungkin kehidupannya sama-sama berbuat dosa, pernah berbohong, menyontek, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ketika menjadi anak-anak Tuhan, dengan arti kedua hagios, kita tidak bisa lagi hidup di dalam hidup yang lama. Kita harus menyucikan hidup kita. Kita harus berkomitmen untuk hidup kudus, berbeda dengan yang lain. Kita tidak mau sama dengan teman-teman yang lain. Yang lain boleh nyontek, silakan. Tetapi saya sebagai anak Tuhan yang kudus, saya tidak mau melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ya, jadi arti pertama dan kedua ini merupakan satu arti kudus bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang penting sekali. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, anak-anak. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah mendapatkan percikan darah Kristus yang menyelamatkan kita dari kutukan dosa. Ya. Oleh karena itu tidak mungkin sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan lalu kita berkecimplung lagi ke dalam kehidupan yang lama sama dengan sebelum-sebelumnya. Tidak bisa. Anak-anak, kita adalah anak-anak kudus. Jadi kudus ini bukan hanya para imam, hanya paus, ya. Kudus ini bukan hanya uskup, pastor, pendeta, majelis, enggak. Semua kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang kudus.
Ya, pengertiannya kita adalah orang yang sudah dipisahkan dari kehidupan banyak orang yang lain. Kita dipilih dari antara banyak orang, kita dikhususkan bagi milik Tuhan untuk boleh dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian baginya. Oleh karena itu hidup kita harus berbeda. Sebagai penutup, saya membacakan ya Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita membuka ayat-ayat ini ya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 ya. Anak-anak, mari kita membaca ya bersama-sama. Mari diperhatikan, penting sekali ayat ini ya, menunjukkan kekudusan kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan anak-anak, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari anak-anak, kita menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan kita yang baru. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan posisi kita sebagai orang-orang kudus, ya. Mari kita hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Janganlah kita mengecewakan Tuhan, ya. Nah, hari ini no VIP or VVIP di dalam gereja, tidak ada pembagian-pembagian. Memang di gereja kita ada istilah majelis, ya, ada pendeta, ada penginjil, ya, dan masing-masing itu punya tugasnya yang mungkin berbeda dengan orang yang lain. Tetapi tugas ini tidak menunjukkan bahwa majelis hamba Tuhan itu lebih kudus, lebih imam, atau lebih terpilih oleh Tuhan. Bukan, ya. Karena semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, kitalah umat pilihan, kitalah imam, kitalah orang-orang kudus. Ya, semoga firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama ini ya mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Ya, di dalam gereja, kalau tadi saya katakan no VIP or VVIP, sekarang saya mengatakan di dalam gereja kita semua anak-anak Tuhan adalah VVIP. Anak-anak Tuhan adalah VVIP. Sangat penting bagi siapa? Bagi Tuhan. Karena Dia sudah menyelamatkan kita, menebus kita dengan memberikan darahnya, memberikan nyawanya untuk kita. Jadi kita adalah orang yang sangat spesial bagi Tuhan. Mari kita hidup menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami bersama-sama renungkan pagi ini sungguh boleh menggerakkan, mendorong, memotivasi semua anak-anak remaja dan hamba sendiri ikut lebih giat bersemangat di dalam mengenal Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan. Bapa Surgawi, kami memang masih ada di dalam dunia ini. Kehidupan di dunia ini kadang-kadang mempengaruhi kami sehingga kami jatuh di dalam dosa. Tetapi kami bersyukur karena Engkau baik ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjaga kami, terus menguduskan kami, memeliharakan kami, dan biarlah dari hidup kami muncul kesaksian-kesaksian, buah-buah roh yang menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kiranya kita boleh belajar menjadi pelaku firman. Teman-teman yang ingin memberikan persembahan, mari berikanlah persembahan kita dengan penuh ucapan syukur, jangan bersungut-sungut. Kita boleh memberikan persembahan kita, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, bukan karena kuat kuasa kita, bukan karena kehebatan kita. Tapi ingatlah,
segala yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kalau kita boleh ambil bagian mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan melalui persembahan kita, itu adalah sebuah anugerah semata. Teman-teman boleh memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, atau bagi teman-teman yang punya aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, boleh scan barcode yang tersedia lalu berikanlah persembahan. Teman-teman, sebesar apapun persembahan yang kita berikan, itu merupakan bagian kita sebagai pelayan Tuhan untuk mendukung pekerjaan pelayanannya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tolong kami agar firman Tuhan yang telah kami dengar boleh menolong kami untuk mengasihi Engkau dengan lebih baik lagi. Terima kasih kalau kami boleh ikut ambil bagian mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan. Kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan boleh disebarkan, nama Tuhan boleh dibagikan, nama Tuhan boleh ditinggikan. Terima kasih Bapa, berkati teman-teman yang masih studi, Tuhan tolong mereka, berikan hikmat bijaksana, topang dan kuatkan mereka boleh menyelesaikan setiap proses pembelajaran dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sampai jumpa di minggu depan. Shalom.